Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Saat Aku Berhenti Membahas Roh Kudus dan Mulai Hidup Bersamanya. Beberapa hari ini hati terasa hangat sekali waktu membaca kutipan Kathryn Kuhlman. I never met the Holy Spirit as a doctrine. I met him as a person and he changed my life forever. Kalimat itu sederhana, tetapi dalam, seperti menegur dengan penuh kelembutan. Kathryn tidak bicara teori, tidak bicara konsep, dia bicara perjumpaan. Dari perjumpaan dengan Roh Kudus itulah hidupnya berubah. Saya lalu merenung, berapa banyak dari kita yang mengenal Roh Kudus sebagai pelajaran, bukan sebagai pribadi. Kita tahu istilahnya, hafal ayatnya, tapi belum tentu memberi dia tempat sebagai sahabat yang hidup di dalam diri kita. Padahal Roh Kudus bukan energi, bukan suasana, bukan perasaan spiritual. Dia pribadi, dia tinggal di dalam kita. Bukan datang saat ibadah lalu pergi. Ketika kita keluar dari gedung gereja, dia menyertai setiap detik. Di mobil, di dapur, di tengah kesibukan, bahkan ketika kita lelah. Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi supaya penghibur datang. Selama Yesus ada di tubuh fisik, kehadirannya terikat ruang dan waktu. Roh Kudus berbeda, dia tinggal di hati setiap orang percaya. Ini anugerah besar dari perjanjian baru. Tetapi ironisnya, seringkali kita memperlakukan dia seperti tamu, bukan penghuni rumah. Sebenarnya Roh Kudus ingin menjadi pribadi yang paling berperan dalam hidup kita, yang kita ajak bicara, yang kita dengarkan, kita libatkan dalam keputusan kecil maupun besar, bahkan dalam hal-hal yang tampak sepele. Roma 8 ayat 26 hingga 28 menjelaskan bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Ketika kita tidak tahu harus berdoa apa, dia sendiri berdoa bagi kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ini bukan bahasa rohani yang indah-indahan saja. Ini realitas. Ada momen kita terdiam, bingung, buntu, tidak tahu arah. Tetapi di level Roh Kudus sedang menghubungkan kita dengan Bapa. Dia menyampaikan isi hati terdalam kita. Lalu jawaban dari Bapa di-download ke dalam roh kita. Dari roh naik ke pikiran. Dan tiba-tiba kita tahu langkah apa yang harus diambil. Ini bukan mistik, ini kehidupan iman. Andrew Murray berkata, Roh Kuduslah yang membuat Kristus nyata, bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengalaman. Karena itu penting sekali kita tidak mengabaikan dia, belajar berbicara dengan dia, curhat kepadanya, meminta pendapatnya, mengizinkan dia mengoreksi dan mengarahkan kita. Dia memang penghibur, tapi dia juga guru, penuntun, pembela, dan pribadi yang membentuk karakter kita. Yang selalu menyentuh hati saya dari kisah Kathryn Kuhlman adalah kesaksian orang-orang di sekelilingnya. Mereka berkata, kedekatan Kathryn dengan Roh Kudus membuat orang-orang
mudah menerima mujizat. Bukan karena dia berteriak lebih keras atau punya karisma tertentu. Bukan, tetapi karena hubungannya. Kuncinya bukan teknik, tetapi keintiman. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak pilih kasih. Kita pun bisa hidup dalam kedekatan seperti itu. Tidak perlu menjadi pengkhotbah besar. Tidak butuh panggung internasional. Cukup dimulai di dapur, di ruang kerja, di tengah rutinitas, dari hati yang mau mendengar dan memberi ruang. Mungkin kita tidak langsung menyaksikan mujizat spektakuler, tapi kita akan melihat perubahan dalam diri kita, kepekaan yang lembut, damai yang stabil, keputusan yang lebih jernih, dan tanpa kita sadari, orang-orang di sekitar kita ikut menikmati buahnya. Mari kita belajar mengenal Roh Kudus bukan hanya sebagai topik pembahasan, tetapi sebagai pribadi yang berjalan bersama kita setiap hari. Seperti kata Catherine, dia bertemu pribadi, bukan doktrin, dan perjumpaan itulah yang mengubah segalanya. E.W. Tozer pernah menulis, "We need no more education about the Holy Spirit. We need an encounter with Him." Kita tidak butuh teori tambahan tentang Roh Kudus. Kita butuh perjumpaan dengan Dia. Siap praktek? Yuk! Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.